warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita kan sekarang lagi di TikTok nih, jadi kita perlu tahu dulu nih TikTok itu apa. Ini yang ngasih nama siapa, yang nerjemahin siapa nih ya? Jadi yang saya tahu nih TikTok itu teknologi talk. Nah, teknologi talk itu kalau saya artikan sendiri itu artinya teknologi ngomong. Tapi saya rasanya ada yang aneh nih sama teknologi ngomong nih. Jadi saya riset sendiri nih di Google dan ternyata artinya adalah pembicaraan teknologi. Oke, berarti kita di sini akan membicarakan tentang teknologi. Nah, sebelum kita mau ngomongin soal teknologi, berarti kita perlu tahu nih teknologi itu apa dulu. Karena kan kita ngegibah juga perlu tahu siapa yang perlu digibah. Nah, terus teknologi. Setelah saya cari-cari tahu, saya ketemu nih quote ini nih. Nah, teknologi itu ternyata adalah barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tapi ini terlalu umum ya artinya. Nah, di sini saya ngerasa kayaknya terlalu umum dan bakal sulit dicerna gitu. Akhirnya saya bagi lagi nih teknologi. Jadi ada dua nih, hardware sama software. Nah, biar lebih gampang dapat dapat artinya, kita mending lihat contoh-contohnya. Hardware itu contohnya ada chip, ada laptop, ada komputer, ada keyboard, ada monitor, dan ada mouse. Kemudian untuk software itu ada website, ada aplikasi mobile, ada aplikasi desktop, dan ini OS juga termasuk software. Lalu ada Mas Fahmi nih, berarti Mas Fahmi juga termasuk software nih. Nah, terus berarti kita tahu nih dari sini nih kalau hardware itu adalah sesuatu yang yang bisa dipegang atau bisa dipakai langsung, ada bendanya, dan software itu yang ada di dalam benda itu. Nah, terus kalau misalnya ada dua teknologi ini dibagi dua kayak gini, artinya akan lama nih waktunya kalau misalnya kita bahas semua. Jadi saya mencoba untuk membagi lagi, memilih salah satu yaitu software. Nah, di software ini, nah kita sering nih kalau misalnya lagi bikin software, kita sering disuguhkan dengan dua orang ini nih, front end developer sama back end developer. Sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu ya front end sama back end itu ngapain. Cuman di sini kita akan lihat lebih detail kenapa butuh front end dan kenapa butuh back end. Oke, perkenalkan nama saya Ainur Arfi, saya front end web developer di sekolahmu. Nomor absen 3. Nah, ini saya nggak sedetail sebelumnya ya. Jadi nggak seteknikal sebelumnya. Jadi saya lebih ke teori-teori aja. Untuk front end itu kita sering nih disuguhkan kayak meme-meme kayak ini nih. Front end itu dikasih kayak tampilan-tampilan yang keren-keren nih. Dengan back end itu kayak nggak lihat tampilannya. Tapi sebenarnya di back end itu lebih ke logiknya. Jadi dia main logik gimana biar yang dikasih ke back end ke front end itu bisa bagus gitu. Dan front end harus nge-manage respon yang dikasih back end biar kelihatan bisa dipakai oleh usernya. Nah, terus kita bagi lagi nih, kita bedah satu-satu dari front end. Di front end itu ada beberapa bagian yang perlu dipelajarin dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk detailnya sendiri, kita lihat satu-satu. Dari mulai HTML. HTML ini kepanjangannya itu Hypertext Markup Language. Biasanya kalau orang-orang nyebutnya itu the skeleton. Kenapa bilang itu skeleton? Kita coba diasumsikan ke orang atau ke Lego lah. Nah, di Lego ini kalau dia cuma pakai HTML itu artinya dia cuman kerangkanya aja. Ada head, ada body, ada foot. Nah, di situ mungkin belum ada functionnya, belum ada fungsi-fungsinya, tapi dia udah bisa jalan nih HTML doang. Makanya dia disebut structural layer. Nah, gimana sih kalau website itu isinya HTML doang? Jadinya kayak gini nih. Masih muncul tulisannya, masih muncul listingnya, atau misalnya bisa dikasih form untuk inputnya user, bisa dikasih tabel-tabel gitu. Cuman yang nggak ada stylingnya begini, plain itu. Lalu kemudian kita disuguhkan dengan CSS. CSS ini kalau orang bilang itu the skin. CSS ini singkatan
dari Cascade Style Sheets. Nah, CSS sendiri kalau misalnya kita implementasi di Lego tadi, dia akan jadi punya kulit nih. Dia jadi punya kulit, punya warna, pakai baju, dan bisa ditambahin beberapa fitur-fitur kayak yang tadi udah dicobain di sama Mas Agung tuh. Jadi dia bisa ada animasinya dikit-dikit gitu. Jadi di sini dia bisa megang, bisa dikasih bunga gitu-gitu. Nah, itu disebut, kita biasa sebutnya presentation layer. Nah, kalau misalnya website website itu dikasih CSS jadi kayak gimana sih? Itu contohnya jadi kayak gini nih. Dia jadi bisa ada tempat-tempatnya, tulisan ini ditaruh di mana, backgroundnya dikasih warna apa. Terus yang paling penting itu dia bisa responsif. Responsif itu apa? Jadi sebuah website itu seharusnya bisa diakses semua orang di beberapa perangkat yang berbeda. Jadi dia bisa dibuka di laptop atau di PC yang layarnya gede atau yang layarnya kecil, itu harusnya semua informasi yang dibutuhkan di website itu semua muncul tuh. Itulah kenapa butuh responsif. Nah, itu bisa dihandle dengan pakai CSS gitu. Lalu kemudian yang ketiga ada JS atau JavaScript. JavaScript ini kalau saya cari-cari itu dia bilangnya the brains. Jadi dia bisa dibilang otaknya atau interaksinya. Jadi dia bisa memberikan interaksi pada website yang kita buat. Tuh. Jadi kalau dilihat di Lego ini, dia jadi bisa melambaikan tangan, bisa ngasih bunga, bisa senyum gitu. Nah, kenapa kita sebutnya interaction layer? Nah, kalau misalnya website yang tadi itu udah ada HTML, udah ada CSS, terus kita pasangin JavaScript juga, jadinya kayak gimana sih? Jadinya kayak gini nih. Jadi dia bisa nerima inputan dari user, bisa nge-handle perpindahan tempat atau tampilannya kayak gimana gitu. Nah, terus, nah dari back end nih. Nah, untuk back end ini mungkin saya kurang begitu dalam ya, karena saya sendiri handle-nya di front end. Nah, waktu saya bikin slide ini, saya ngerasa nih, ini HTML, CSS dan JS kok udah bisa semua. Mungkin ada beberapa dari kita yang juga kepikiran nih, loh kok udah bisa semua, kenapa kita butuh back end terus gitu. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata gini nih, ini ada yang namanya client server model. Nah, client server model itu untuknya apa? Jadi klien itu adalah si user ini yang dia buka dari beberapa perangkat, dari beberapa user. Nah, dia ngakses ke server. Yang server ini siapa yang handle? Dia yang handle adalah backend. Server ini dia bisa satu atau bisa lebih, tapi intinya inilah yang menghubungkan beberapa klien sekaligus. Jadi misalnya nih, contohnya kita di sekolahmu, itu ada LMS dan ada web murid, di mana orang 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 A bisa ganti-ganti data di web murid atau ganti-ganti data di LMS, dan dia bisa lihat hasilnya di web murid, dan itu bisa sama dengan apa yang dia input misalnya. Nah, itu kalau misalnya nggak ada backend itu nggak bisa, karena kalau misalnya cuman front end doang, apa yang diubah di PC A, dia cuma akan berubah di PC A gitu, dan itu nggak bisa berubah di tempat lain tuh. Nah, terus untuk backend sendiri, requirement-nya sebenarnya cuman yang saya tahu lebih banyak ke logika. Nah, contohnya backend itu kayak gimana sih? Misalnya nih, authentication. Ini misalnya waktu user login nih, si front end butuh nih nampilin form untuk masukin username dan password. Tapi dia nggak bisa ngevalidasi untuk username passwordnya benar atau enggak. Itu makanya dia butuh backend, dan backendnya akan ngasih respon nih. Wah, ini udah boleh nih karena dia username dan passwordnya benar. Jadi dikasih lah datanya, dan si front end-nya akan buat si user itu untuk login. Kemudian di case lain itu ada juga database management. Jadi misalnya nih, kita chattingan sama orang lain. Nah, waktu kita chatting itu kan beberapa perangkat tuh, dan kita butuh ngirim pesan ke orang lain. Nah, itulah backend akan menyimpan pesan yang dia kirim dan akan memberikan ke klien satunya lagi, si user satunya lagi gitu. Lalu untuk file storage juga bisa. Jadi si backend lah yang menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh front end, misalnya menyimpan foto, nyimpan video, nyimpan audio gitu. Nah, nanti si front end itu akan nampilinnya berupa apa? Berupa URL.
Jadi si URL ini akan dikasih oleh si backend untuk bisa ditampilkan oleh si frontend. Itu. Jadi untuk backendnya ini mungkin nggak begitu banyak. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama master backendnya si Mas Fami. Oke, terima kasih.